Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami. Teks. Bersama saya Tugas Ningsih sudah hadir di studio fungsional penilaian pajak dari Kanwil DJP Jawa 1. Ada Pak Aditya Mulyadi. Assalamualaikum. Dan juga ada Pak Rudi Rudewan. Assalamualaikum. Kita sapa dulu Bapak ini. Pak Adit dan Pak Rudi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Semoga juga kawan pajak dalam keadaan sehat dan tetap semangat juga. Baik, kali ini mungkin saya sedikit ini Pak, karena sekarang apa-apa sudah serba online ya. Betul. Bayar, belanja, bahkan ada pinjaman online juga ya. Pinjaman online. Pinjol ya. Kemudian, ini yang jadi pertanyaan saya dan juga barangkali juga kawan pajak. Nah, atas penyelenggaraan atau atas transaksinya yang tadi sudah serba online tadi ya, yang bayar ada, kemudian bahkan tadi yang pinjaman tadi, apakah ada terkait pajak itu apa saja seperti itu? Barangkali bisa dijelaskan. Iya. Jadi kebetulan kali ini kita akan angkat masalah tentang tadi ya pinjol yang diatur di PMK 69 tahun 2022. Ini relatif baru Pak ya. Baru ya. Tidak ada tidak ada penambahan dari PMK apa begitu ya Pak ya. Iya, jadi memang karena mengikuti perkembangan zaman kalau kita lihat kan tadi ya pinjaman online gitu kan, baik dari pihak pendana maupun yang pihak yang mendapatkan pinjaman itu semuanya diatur di PMK 69 tahun 2022 tentang pajak penghasilan dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial. Fintech. Namun ini apa ya? Disclaimer sebelumnya. Jadi dengan podcast ini bukan berarti kita mempromosikan pinjol atau mempromosikan pinjaman online, namun kita hanya mengcapture keadaan yang memang ada di masyarakat gitu Pak ya. Ya, dan itu kan harus diatur regulasi perpajakannya Pak ya. Proses bisnisnya kan itu juga kan ada yang menerima penghasilan, ada yang keluar pembiayaan, tentunya kan ada aspek perpajakannya yang melekat. Betul. Ya, nah itu tadi Bapak sebutkan kan bahwa di PMK 69 ini ada pajak penghasilan dan juga pajak PPN-nya. PPN-nya. Iya, betul. Tadi kan Bapak sebutkan bahwa di PMK 69 ini juga ada di dalamnya pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai atau PPN-nya. Berarti ada dua jenis pajak ya Pak. Ada PPH dan juga ada PPN-nya. Mungkin kita bahas satu persatu ya Pak ya. Nanti dari PPH-nya, kemudian nanti dari segi PPN-nya. Tapi sebelum lanjut ke kita bahas PPH dan juga PPN-nya, tentunya sedikit kami tanyakan juga bahwa apa sebenarnya yang melatar belakangi atau apa istilahnya dasar hukum atau asbabun nuzul. Ya, betul, yang menjadi penyebab dikeluarkannya aturan ini. Ya. Jadi sebenarnya PMK 69 tahun 2022 ini tidak terlepas dari maraknya atau pemerintah berusaha mengcapture terjadinya ada transaksi-transaksi yang baru, relatif baru begitu ya, yang terjadi di masyarakat yang regulasinya belum diatur secara khusus. Di antaranya adalah pesatnya perkembangan teknologi keuangan atau yang kita sebut fintech gitu ya. Ya ini mempengaruhi proses bisnis di sektor jasa keuangan ya, dan menciptakan transaksi jasa yang bisa dibilang relatif baru atau modifikasi gitu ya, transaksi jasa yang sebelumnya. Kemudian ini juga ada dilandasi dari belum adanya ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus gitu mengenai fintech. Karena dulu kan adanya transaksi keuangan yang yang tradisional, konvensional gitu ya. Nah, kemudian ada juga terjadi permasalahan nih. Bagaimana cara pemotongan PPh pasal 23 atau 26-nya atas adanya imbalan bunga pada layanan pinjam meminjam ini atau peer-to-peer lending ya, P2P lending. Nah, ini juga berdasarkan pada data OJK di mana industri fintech lending itu mencatatkan akumulasi kredit yang lumayan besar, yaitu mencapai 295,85 triliun. Banyak sekali. Jadi mirip-mirip kayak perbankan aja ya, menyalurkan kredit ya. Betul. Hingga akhir tahun 2021 itu pun, dan itu meningkat 89,77% secara tahunan atau YoY ya, year on year gitu. Jadi ini
lumayan besar. Besar ya, Oleh Pak, karena ya. itu pemerintah ya harus ada dasar hukumnya gitu lah. Iya. Dasar hukumnya itu ya memang ada di Undang-Undang HPP kemarin, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana di pasal 44E ayat 2 di huruf F di Undang-Undang Nomor 7 tentang HPP itu ada pendelegasian wewenang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain itu supaya diatur dalam pasal 32A ayat 2 itu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, dan ini adalah peraturan Menteri Keuangan yang menjadi amanat yang diamanatkan oleh pasal 44E di Undang-Undang HPP kemarin. Dari memang ini turunan Betul. dari Undang-Undang HPP ya, Betul. Pak, ya. Nah, mungkin juga kita barangkali definisi tadi kan disebutkan fintech ya, Ya. finansial teknologi seperti itu atau teknologi keuangan. Nah, barangkali ada perbedaan definisinya. Kalau secara kadang kan secara definisi umum dan juga definisi menurut pajak atau yang khususnya diatur di dalam PMK 69 ini. Barangkali definisinya apa itu, Pak? Ya baik, jadi kawan pajak semua, jadi kita kembali ke definisi fintech sendiri ya, finansial teknologi sendiri atau teknologi keuangan. Itu penyelenggara teknologi finansial adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Jadi itu adalah definisi dari fintech itu sendiri ya. Definisi fintech Yang ada di dalam PMK 69 Betul, ya. diatur oleh PMK 69 sendiri ya. Jadi ada produk, ada layanan, teknologi terutama ya, karena dia sebutnya kan fintech ya. Di dalamnya ada tadi ada semacam sistem pembayarannya seperti itu ya. Nah, kemudian nih Pak, yang ingin saya tanyakan juga, secara garis besar ini proses bisnisnya bagaimana dan juga cakupan teknologi finansial dan inovasi keuangan digital itu sendiri bagaimana? Ya, ini sebenarnya ada banyak sekali. Jadi mungkin nanti bisa dibantu ada grafisnya seperti itu ya. Dan ini tentunya PMK atas fintech ini juga tidak terlepas dari peraturan yang ada yang mengelola tentang jasa keuangan, khususnya di BI maupun di OJK. Di mana di BI itu biasanya ada aktivitas yang diatur itu tentang aktivitas PJP ya, penyedia jasa pembayaran. Nah, ini juga diatur dalam PMK fintech. Kemudian ada juga di OJK. Di OJK ini yang diatur tentang penyelesaian transaksi investasi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian gitu ya, kemudian pendukung pasar dan lain sebagainya. Dan ini diatur dalam PMK fintech ini. Jadi karena PMK fintech ini tidak bisa berdiri sendiri, tentunya harus ada kaitannya kepada instansi yang memang mengurusi tentang jasa keuangan, yaitu BI dan OJK. Baik, kawan pajak, kita break dulu untuk kita lihat informasi perpajakan berikut ini. Maaf. Oma? Sinta, aku dengar kau belum lapor SPT tahunan? Kau sungguh terlalu. Oma, saya sudah lapor pakai e-filing. Oh, MZ, aku hilaf. Mari kita nyanyi bersama. Lapor pajak, pakai e-filing aja. Filing, lebih awal, lebih nyaman. Baik, kawan pajak, kita kembali lagi di acara kami, Tax So, baik, nah Pak, kita menyambung tadi sebelum break tadi kan ada tadi berbagai macam apa yang sudah diatur dalam fintech ini ya Pak ya. Yep. Kemudian, nah tentunya kita juga pengen menanyakan nih Pak, gambaran umum atau gimana ya tata cara pengaturan PPh. Ini kan kita masih membahas mengenai PPh-nya ya Pak ya, dalam transaksi P2P lending ini Pak. Baik, kawan pajak semua, jadi memang teknologi peer-to-peer lending P2P ya, itu memang adalah hal yang baru. Tapi kalau kita lihat proses bisnisnya, teman-teman, bahwa sebetulnya ini berbasis teknologi juga ya. Jadi di internet itu ada perusahaan yang membuat sebuah platform peer-to-peer lending yang mempertemukan antara lender
Ya. dan borrower, Ya. antara si pemberi pinjaman Pinjaman. Dengan dan yang yang meminjam. meminjam. Ya. Jadi kalau kita tahu memang banyak sekali dana asing yang masuk, Iya, betul yang sekali. digelontorkan. Banyak perusahaan-perusahaan asing juga yang masuk ke Indonesia dan dia memberikan pinjaman kepada, ada yang sifatnya produktif, ada yang sifatnya konsumtif, Baik. ya. Dan peminjam kan bisa siapa saja, bisa Betul. perusahaan atau bisa pribadi, baik itu tujuan produktif atau tujuan konsumen. Ya. Nah, si perusahaan yang memfasilitasi platform tadi, yang mempertemukan tadi, dia membuat sebuah platform itu, terus nanti si lender yang pemberi pinjamannya itu bisa tadi ya, bisa perusahaan asing atau bahkan kita pribadi juga bisa memberikan pinjaman ke platform ini. Misalkan Jadi kita saya, via iya, P2P lending iya, itu misalkan tadi saya ya. nih sebagai pendana, Ya. saya itu misalkan memberikan dana saya Ya. masuk ke escrow account, ya. Ya. Escrow account, nanti dana itu misalkan saya taruh 10 juta lah ya. Ya. Nah, nanti si platform itu dia akan menciptakan virtual account, di mana virtual account itu bagi si pendana itu bisa masuk, terus nanti si borrower pun bisa pinjam uang saya yang saya titipkan di Oh, begitu. escrow itu. Ya, ya. Nanti saya misalkan ada yang bisa sebulan, 3 bulan, bisa 6 bulan, 12 bulan, ada bunganya. Ya. Nah, nanti saya dapat keuntungan kan sebagai pendana. Nah, itulah kalau saya punya NPWP, saya akan dipotong PPh pasal 2326 sebesar 15%. Ya. Tapi kalau saya tidak punya NPWP, maka saya akan dipotong atas bunga yang saya terima Ya. dari pendanaan itu sebesar 30%. Kalau saya tidak punya NPWP. 30%, berarti 100% lebih tinggi ya, Iya. Pak ya. Gitu ya. Baik. Jadi memang di sini kalau kita lihat aspek perpajakannya untuk PPh-nya atas bunga pinjaman yang diterima oleh lender, merupakan lender, maksudnya saya pendana nih. Iya, di pemberi Itu pinjaman merupakan tadi ya. objek pemotongan tadi ya, PPh pasal PPh 2326, pasal 15% ber-NPWP, 30% yang tidak punya NPWP. Terus pemotongan PPh atas bunga pinjaman yang dibayarkan kepada lender Ya. melalui layanan pinjam meminjam tertentu dilakukan oleh peer-to-peer platformnya yang ditunjuk. Yang tadi perusahaan yang buat platformnya itu dia Ya. sebagai pemotongnya. Sebagai pemotongnya. Itu proses bisnisnya ya. Nah, tadi kan yang Bapak bilang tadi ya, ada si P2P lendingnya atau platform P2P tadinya ditunjuk sebagai pemotong PPh atas bunga pinjaman ya, tadi seperti itu. Nah, ini bisa dijelaskan atau barangkali kita kan kadang suka, ini gimana ya? Ini hitungannya bagaimana ya seperti itu. Nanti barangkali kan Pak juga penasaran nih Pak. Ya. Bisa dijelaskan Pak. Ya mungkin supaya lebih jelas itu nanti kita bisa tampilkan ya. Ya. Jadi ada beberapa kategori ya. Misalnya bila jenis penghasilannya itu berupa bunga pinjaman. Jenis penghasilan berupa bunga pinjaman gitu ya. Si penerima penghasilan siapa? Penerima penghasilan misalnya pemberi pinjaman. Si itunya ya, berarti Tadi ya. lendernya ya, misalnya aplikasinya begitu ya. Ya. Jenis platform peer-to-peer lendingnya apa? Bila misalnya terdaftar atau berizin di OJK, itu PPh pasal 23 tidak final sebesar 15%. Bila tidak terdaftar atau tidak berizin OJK, PPh pasal 26 20% atau sesuai P3B final gitu. Karena itu kemungkinannya luar negeri gitu. Nah, pemotong PPh-nya siapa? Nah, kalau misalnya yang pertama itu tadi adalah platformnya, aplikasinya siapa gitu ya. Misalnya ya ada beberapa aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, nah itu yang melakukan pemotongannya. Lalu kalau misalnya yang tidak terdaftar atau berizin OJK siapa? Penerima pinjamannya atau pemotong pajaknya. Penerima pinjam. Iya, penerima pinjaman yang nantinya karena kan dia tidak terdaftar, tidak berizin di OJK, di Indonesia tidak ada bentuknya. Ya. Gitu, tidak ada bentuknya, makanya dia akan termasuk wajib pajak luar negeri. Dan itu kan ada dua negeri. Kita tidak bisa menghubungi siapapun di sini, nggak ada representatifnya. Cuma ada aplikasinya saja ya. Makanya yang memotong ya harusnya yang di peminjamnya langsung memotong 20% karena dia termasuk pasal 26 luar negeri. Nah, kemudian ada jenis penghasilan lainnya. Bagaimana bila jenis penghasilannya adalah berupa imbalan jasa yang dibayarkan oleh lender atau borrower? Berarti kan kita minjam kan harus mengembalikan berikut bunganya kan? Ada imbalan jasanya kan? Nah, itu gimana? Nah, penerima penghasilan siapa? Tentunya platform dong. Adalah orang yang
memberikan pinjaman kan, platform orang memberikan pinjaman, Ya. kemudian kita akan mengembalikan uangnya gitu, berikut dengan bunganya. Via platform tersebut kan? Iya. Iya, betul. Si penerima penghasil adalah platform. Jadi bila jenis platformnya itu terdaftar di OJK, maka jenis pemotongan PPh-nya bukan merupakan objek pemotongan PPh. Kan objek PPh ya. Ya, nanti kita jelaskan ya. Kemudian bila tidak terdaftar atau tidak berizin OJK, maka masuk dalam pasal 21, 23 atau 26. Gitu. Apakah dia dalam negeri atau luar negeri gitu ya. Lalu siapa pemotong PPh-nya? Kalau misalnya dia tidak terdaftar di OJK, maka pemotong PPh-nya adalah pihak yang membayar atau orang yang berhutang gitu ya. Dia kan membayarkan hutang sekaligus dengan imbalan bunganya. Nah, imbalan jasa yang dibayarkan oleh lender atau borrower kepada platform merupakan penghasilan yang wajib dilaporkan dalam SPT tahunan dari platform. Jadi atas imbalan jasa tadi Hmm. kan itu kan sebagai penghasilan ya bagi platformnya. Betul, Iya, betul. wajib dilaporkan di SPT tahunannya. Betul. Gitu ya, Nah, Pak, tapi ya. bukan nggak dipotong ya, bukan objek pemotongan PPh, jadi tidak dipotong, tapi nanti akan Ya. diperhitungkan di akhir tahun dalam pembuatan SPT tahunan. Kemungkinannya pasal 29. Oh, Iya, tapi diperhitungkan Ya. dulu ya dengan adanya kredit pajak, kemudian dengan biaya-biaya. Nanti Ya. kita lihat seperti apa penghasilannya Oh, begitu. baik. Seperti itu. Jadi ya biar kawan pajak juga ada gambaran ya, tadi ada yang dikenakan PPh dan ada juga yang tidak seperti itu Iya. ya, Pak ya. Kemudian ada juga yang tadi ada dikenakan karena dia dari luar negeri. Iya. PPh 26 tadi ya. Betul. Nah, kemudian ini secara garis besar tadi kan kewajiban sebentar saya bilang. Jadi secara garis besar kewajiban platform P2P lending tadi kan dia ditunjuk sebagai Pemotong. pihak lain yang sebagai pemotong pajak ya seperti itu. Baik Pak, tadi kan ini ya si platform P2P lendingnya kan ditunjuk sebagai pemotong PPh. Nah, terkait dengan pemotong PPh atas bunga pinjaman itu nanti kewajibannya bagaimana Pak? Ya, baik kawan pajak semua. Jadi platform itu dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang memang memfasilitasi tadi ya. Ya. Dan memang OJK setiap beberapa bulan sekali dia akan mengeluarkan updating perusahaan-perusahaan yang memang diberikan izin, lisensi. Iya. Yang resmi gitu ya. Yang resmi ya. Baik itu yang sifatnya konvensional atau yang sifatnya syariah. Jangan salah loh, ada yang syariahnya juga. Oh, fintech juga ada syariah, Pak? Ada syariahnya. Gitu, ada yang syariahnya juga. Mengikuti yang konvensional itu ya, Pak ya? Nah, dan ada yang jalan di web base, Ya. ada yang jalan di Android atau iOS. Aplikasi ya. Aplikasi. Ya, itu banyak sekali. Ya. Dan kewajiban dari perusahaan platform itu yang pertama itu membuat bukti pemotongan PPh. Ya. Kedua menyetorkan PPh yang dipotongnya. Ketiga melaporkan PPh yang dipotong dalam SPT masa PPh-nya dia. Si platformnya itu. Platformnya tadi. Dan kewajiban berikutnya itu harus melakukan pencatatan atau pembukuan platform. Ya, apa saja yang dicatat? Yang pertama itu bunga pinjaman yang diterima platform dari penerima pinjaman yang bukan penghasilan bagi platform. Terus kedua bunga pinjaman yang dibayarkan platform ke pemberi pinjaman bukan biaya bagi platform. Ya, dan kalau kita ketahui bahwa satu bukti potong dapat dibuat atas seluruh transaksi pembayaran bunga pinjaman yang diterima oleh satu pemberi pinjaman dalam satu masa pajak. Biasanya memang ada platform-platform yang dia menyediakan menu bukti potong pajak yang bagi si pendana atau si investornya itu. Baik Pak Adit dan Pak Rudi, terima kasih banyak ini karena mohon maaf waktunya kita terbatas ya Pak ya. Ini kan tadi PMK 69 ini ada PPh, ada PPN terkait transaksi fintech ya. Kita tadi baru membahas mengenai dari aspek PPh-nya seperti itu. Mungkin nanti di video berikutnya kita akan bahas yang dari PPN-nya ya Pak ya, seperti itu ya. Baik, tapi mungkin saat ini kita yang PPh dulu. Seperti itu. Baik kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak semua di acara kami. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga di Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jabar 1. Semoga perjalanan kami kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua. Sampai jumpa di acara kami. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.